Aduh. Oke. Anjing. Apaan sih anjing aja. Udah ada ngobrol setengah jam kali tadi. Iya, tapi ada trouble ternyata. Tapi tunggu dulu bentar ya. Oke, bentar ya. Ada trouble tadi. Udahlah, pakai ada kesalahan teknis lagi kan tadi. Udah ngobrol setengah jam kali ya. Iya. Malah kamera kita yang Canon 36D ini malah dia autofocus. Aduh, ya namanya kesalahan teknis. Namanya juga ya awal-awal pemula kali. Nikmatin aja. Nah, kita sekarang mau ngobrolin apa nih? Kita mau ngobrol masa kecil kita nih. Soal kecil ya. Masa kecil. Karena menyambung dari obrolan kemarin, kita tuh ngobrolin soal zaman kecilnya Enjoyable. abang-abang kita. Abang kita nih. Iya, sekarang kayaknya agak seru juga kalau cerita masa kecil kita ya. Ya lu mau kepo aja sih, kalau nggak mau kepo ya udahlah. Ya Cing. udah, skip aja videonya. Skip aja. Nanti kalau mau nonton, mau ketawa-ketawa ya Iya, mau udah ketawa-ketawa tonton ya. lah gitu ya. Yoi. Ala-ala aja dah. Ala-ala aja. Lu pokoknya cerita kita harus urut nih Kun, dari kecil banget, dari TK, terus Sampai SD. habis rokok saya. Dari kecil, dari TK sampai SD, sampai SMP, sampai terus-terusan. Oke. Tapi nggak usah sampai pas udah gede-gede banget. Wah, agak nyemplak ya. Aduh, nggak enak juga dilihatnya. Nah, oke. Ya pokoknya dulu lu dari TK dulu deh. Ada kan pasti dari zaman-zaman kecil. Gue dulu tuh ada Kun pas TK, zaman-zamannya kayak gue nggak tahu itu dari mana. Kayak tiba-tiba gue pagi itu kayak you fuck you cemen. Oh, ada tuh, ada tuh ya Gua tuh. dulu kayak gitu kan. Terus sama temen-temen gue sih ada, gue bertiga tuh, selalu bertiga. Pokoknya partnerin crime gue dari kecil deh, bertiga. Tiba-tiba you fuck you cemen, semua orang gue gituin, semua orang gue gituin. Sampai ada ini apa namanya, temen gue cewek sebenarnya, cewek baru datang dianterin bapaknya kan, dianterin bapaknya ke sekolah, baru datang dia gue gituin, you fuck you cemen. bapaknya ngelihat, abang, buset, pagi-pagi gue udah diomelin bapak orang. Udah tuh TK kayak gitu. Tuh TK kayak gitu. Terus ada lagi waktu itu gue lagi main di TK. Gue pakai baju seragam kotak-kotak nih. Oke. Seragam kotak-kotak kan. Di Maria dulu cuy. Oh, Kan, ada rompi-rompinya, ada rompi Iya. depannya itu kotak-kotak. Gue lagi main di TK, main gelantung-gelantungan. Benar. Main gelantung-gelantungan ya kan, baju gue waktu itu udah ketat, gue salah pakai baju. Gue ada baju yang udah dibeliin baru, tapi gue pakainya itu yang rada ketat. Cewek-cewek ya kan, ada cewek-cewek juga ala ya caper. kan, ala caper. Terus gue pengen, temen gue kan gelantungan tuh, wih keren nih, gue harus bisa, gelantungan. Gara-gara baju gue ketat, gue baru gelantungan ini. Wah, anjing si tank. Baju mungkin Robek udah lu. robek, keteknya kanan kiri loh. Gue bilang apa tuh? Terus gue bingung gini, ya gue. Ya. Terus si cewek-cewek langsung, ih, Langsung jadi si ketek. Langsung ketek. Baju ketekan iya. langsung. Anjir, malu banget. Benar. Sama gue pernah waktu itu lagi TK, diantar kan sama nyokap gue dulu, diantar sama nyokap gue. Biasa tuh ibu-ibu pada ngumpulnya di depan sekolah, ada warung. Oh, jemput anaknya. Benar, jemput anaknya. Kelar sekolah, gue nyamperin nyokap gue kan. Terus karena nyokap di situ sama-sama nungguin anaknya, gue kira main sama anak-anaknya dulu. Oke. Nyokap masih pada ngobrol Ngobrol tuh. itu. Ngobrolin apaan tahu kan. Gue main lagi kejar-kejaran sama temen gue, tiba-tiba gue meluk. Gue kira itu nyokap gue. Bajunya soalnya sama. Engas. Gue peluk dari belakang. Goblok. Anak PK anjing. Terus gue peluk dari belakang tuh. Pada ibu-ibu situ pada ketawa. Terus gue denger suara nyokap gue, Nino ngapain? Nah, bukan nyokap gue. Anjing. Ngapain keriup-keriupan? Anjing, bukan nyokap gue. Nangis gue. Tensin. Bukan lu gini, bukan nyokap gua. Goblok. Anjir, udah maniak banget tuh kecil-kecil. Aduh. Lu sekarang kadang kalau cerita dongo. Gua waktu TK banyak
banyak sih gue kejadian-kejadian tolol sebenarnya yang nggak patut sebenarnya, tapi jaga global harga diri gue udah hancur juga lah dari ini. Buka dong. Ntar aja. Oke. Jadi gue dulu pernah nih waktu TK. Sebenarnya bukan di TK-nya, jadi pada saat zaman TK gereja nih, kita dulu satu gereja bos. Oh iya. Pak Nyong, Pak Nyong Community kan, Sukatani. Sukatani, Oh, GPI iya. Sukatani, gereja kecil gue dulu tuh. Gue nggak tahu tuh ada acara Paskah atau Natalan nih. Kan kita ikut kebaktian umum kan di depan tuh rumahnya tuh, di rumah Jos ya dulu ya, Joshua tuh gede. Gue di luar lah, kan anak-anak kecil di luar tuh tau gue. Di luar anjing, kok tiba-tiba habis makan perut gue mulus nih. Mulus, tak kenapa hari itu sialnya banyak di kamar mandi itu, cuma satu kamar mandi. Di bawah itu kan sebelah kiri, cuma satu doang itu tau gue. Ada lagi masuk. Itu isi anak-anak kecil semua nih yang rekop. Iya. Wah, kemana nih gue? Itu gue udah gak tampet nih. Aduh, ini gue pasti gak akan keluar sebentar lagi nih. Yakin banget gue. Udah, gue daripada gue malu di situ, gue jarang keluar nih. Dulu gue kan singkat tahu jalan, masih kecil ya TK. Gue kira rumah gue deket nih. Jalan lah gue jalan balik gue. Gue nyasar nih, padahal tai gue udah bercecaran di mana-mana tuh ya. Udah tlas di aspal itu. Kayak Delman dong. Ibarat anjing lo ngencing tuh. Kayak Delman. Kayak nandain tempat. Iya, nandain Gue abis tempat. lewat sini nih. Jalan gue tuh urusan rumah panjang itu kan langsung ada masjid kan. Iya. Situ tuh. Wah, gue lewat situ nih. Gue nggak tahu kenapa. Tak gimana gue nyasar nih. Hilang gue itu satu. Bisa nggak hilang gue. Nyasar ya udah boker gue di mana-mana sampai kering tuh. Udah sampai jadi emping kali itu. Wah, anjing. Kacau tuh gue. Nemu gue di Tanjung Belakang, jalan Tanjung Belakang. Ya lu biar gambarin aja ya, Tanjung Belakang, jalan Tanjung. Itu di belakang itu ada kebun-kebun, nembusnya kan habis bol kan. Iya. Nah di situ gue nih ada satu pos di situ, gue dokem di situ nih, karena gue nggak tahu mau kemana, rumah gue juga gue nggak tahu. Gue diem aja. Sampai akhirnya ada teman gue satu datang, teman TK gue nih, ketemuan, wah anjing. Malu banget lagi nih, untungnya udah kering kan, gue nggak beranjak dari tempat duduk gue bos. Sempet gue beranjak pasti kayak pasti nih, kok ada Ayam banggang nih. kok ada udang rebon di sini, bobo udang rebon, tapi nggak ada yang masak. Anjing, gue bilang wah kacau gue. Nongkrong sama dia sampai sore, ngobrol. Gue disitu nggak panik nih, gue nggak tahu gue hilang. Cuma gue pengen pulang, tapi gue nggak tahu pulang. Gue bilang ke dia. Tiba-tiba sore-sore datang tuh nih, ada tukang urut depan rumah gue tuh, ada tukang urut anaknya. Nyari gue, jadi sekomplek tuh nyariin gue dah. Markus hilang. Untungnya belum di apa di Lapor ke polisi. bukan ke masjid nih. Belum diumumin masjid. Habis itu gue ketemu tuh sore-sore. Wah, itu udah nggak tahu tuh sana gue jadi kayak gimana tuh. Udah coklat semua kali isinya tuh. Anjing, gue bilang kacau. Gue TK gue juga pernah. Kan si bawa bekal, kan bawa bekal, nggak boleh, gue dulu nggak dikasih jajan, setahun sekali kali gue dikasih jajan cepet tuh buat beli es mampu. Udah, gue bawa bekal sih mie keras, kan mie keras itu kan kita masak kayak pagi, siang baru kita makan tuh, iya, bener. buat cara makan siang, pasti waktu TK, tuh, iya. udah keras kan. Tak kenapa gue lupa bawa itu sendok, bawa sendok, anjing, makan mie pakai tangan ini. Lu rasain aja makan mie pakai tangan dah. Ya gimana caranya itu? Lu kuyup dah. Nah, tibalah udah jam istirahat mau kelar 10 menit nih. Wah, anjing gua kejar dong, gua bilang, wah mungkin nih gua enggak istirahat nih. Harus istirahat gua. Deh, gua enggak cuci tangan tuh nih. Gua cuma ngelap-lap itu aja ke seragam gua. Dah. Baju putih lagi kan? Enggak, aduh ada rompinya warna oranye. Okay. Eldois, oranye kebanggaan. Set. Udah gua lap-lap. Wow, main. Nah, begonya gue main langsung main gelantungan nih. Yang gelantungan itu kan lu tangan lu nggak boleh licin Mos, itu masih ada minyak. Nah dulu ada temen gue main silang-silangan kaki tuh. Jadi kita udah deket nih, tatap-tatapan, habis itu kita silangin kaki kita berdua. Wow, kayak gitu. Gue disitu bilang tangan gue licin, gue bilang gitu.
awas kaki lo awas. Dia nggak dengar kali ya. Dia tetap silangin kakinya ke gua jatuh kayak sirkus, jadi gua dibawa begokin gantungan terus gini kan. Lama-lama dia nggak nahan juga kali ya, nahan beban gua sendirian. Jatuh gua brak, dia juga jatuh, prak. Wah, ini tangan gua langsung patah di satu sini. Gila. Nah patah nih ya, nah gobloknya nih dulu nggak kenal dokter nggak. Tukang urut lebih daripada dokter kan. Lebih. Lu mau masuk kaki sebanyak ini, gua urut. Tukang urut gua. Oh ini mau kesleo nih. Oh prak. Anjing. Sebulan bos. Prak. Terusan seminggu 2 kali ada kali gua ngurut. Prak. Agak sembuh nih. Kamu udah sembuh belum Markus? Belum mah, masih kayak gini-gini ya tangan Markus. Kenapa ya anak gue ya? Akhirnya lah percaya dokter. Dokter nih, gas. Sampai dokter, wah ini mah patah. Lu bayangin di situ isi pikiran gue, anjing sebulan gue nahan sakit di pertak. Anjing tangan gue di apa-apain nih, patah namanya juga patah. Gak mungkin bisa diobatin kayak gitu. Iya bener. Harus ke dokter gips. Anjing gue bilang. Apes banget. Apes gue. Gue kalau gue belum pernah, gue nggak pernah sampai patah sih tulang gue kalau misalnya bercanda gitu. Cuma emang udah ekstrim bercandanya kalau zaman dulu tuh, kayak bener-bener lu nggak tahu bakalan kejadian apa-apa. Iya pun dulu zamannya gue SD apa SMS TS TK apa SD gitu, main di lapangan dekat rumah gue kan. Sore-sore kan. Anak-anak kecil pada main entah main apa kayak main bola kayak main apa kayak udah kan. Gue main lagi zaman-zamannya Smackdown tuh. Ayo kita main gulat-gulatan deh. Terus udah gitu apa namanya? Bentar. Ntar kita tutup studio kita dulu ya, biar kedap suara. Udah tahu kayak gitu, gue tiba-tiba langsung kayak ngunci dia. Kan dulu kalau main Spectrum kan ada yang ngunci gitu kan. Ngunci. Udah tuh, dia telentang udah jatuh. Padahal gue itu masih, terus dia pura-pura jatuh gitu kan. Jatuhnya masih telentang. Terus giliran itu gue tengkurepin tuh anak tuh, gue dudukin pantatnya tuh. Gue tarik pundaknya nih belakang, jadi posisinya gini. Anjing kayak begini yo. Goblok lu. Duh, ampun. Anjing. Dia bilangnya, no sakit. Udah. Terus gue tarik. Gue tarik lagi. No, udah no. Terus udah tuh gue lepas dah. Dia tiduran aja tuh kan kayak gini. Aduh, dia tiduran doang kan. Gue bilang, anjing gak bangun kan. Aduh, ngumpul pas itu. gue samperin dia udah nangis tuh. Cowok udah nangis. Lu kenapa cuy? Gue bilang gitu. Lu kenapa lu? Gue bilang gitu kan. Sakit. Udah lu akhirnya maghrib. Pulang gue udah kepikiran aja kan, anjing anak orang. Bener. Kenapa nih gue bilang gitu kan. Gue pulang, akhirnya gak lama setelah dari maghrib itu bapak sama ibunya dia ke rumah gua sama tuh anak. Ke rumah gua laporan, ini anak saya gini tulangnya sakit. Akhirnya bapak gua tanggung jawab. Diceritain kan nih mainan kayak gini main Smackdownan. Terus akhirnya bokap gua tanggung jawab bayarin ke tukang urut. Gua cuma diem di rumah, mati gua nih. Diapain gua sama bapak gua nih. Udah lah akhirnya tanggung jawab kan tuh, kayak nggak kepikiran apa-apa tuh sih lu. Kayak gitu tuh main aja. Terus pernah lagi kalau zaman kecil tuh kayak mulai, lu pernah nggak kecil tuh cinta-cintaan Kun? Iya. Kecil cinta-cintaan deh kan. Gue pernah dulu, gue SD suka sama satu orang. Gokil. Kan? Lu bilangnya suka ya kan. Satu gereja tuh? Enggak. Oh bukan. Satu sekolah. Ya kayak. Satu sekolah. Bukan yang rada-rada bule itu kan? Bukan. Bukan. Kalau yang rada-rada bule tuh. Di Deo. Gila sih itu. Terus udah gitu. Gue suka sama nih orang nih pokoknya. Gue suka sama temen SD gue ya. Jadi gue tuh sama si partner in crime gue tuh bertiga. Si yang satu sih suka sama si satu cewek, satu ini
pokoknya masing-masing ada gacoannya deh masing-masing ya kan. Ibarat gundu ada gacoannya tuh. Iya, ibarat gundu ada gacoannya. Terus? Nah, gacoan gue nih, gue incer banget kan, terus dia tuh gue sampai nembaknya tuh pakai surat kun. Pasti dari dulu. Pasti pakai surat. Surat tuh lebih romantis. Oh iya bener. Zaman dulu kan belum Bener. ada si handphone kan, nggak kenal handphone. Pakai surat, gue tulis tuh surat. Gue lupa isinya apa sebenarnya. Cuma kalau emang gue inget pasti tuh menjijikan banget isi kata-katanya kan, sosok bujangga pasti tuh. Shit dia. Intinya gue bilang di situ gue suka sama lu mau nggak jadi pacar gue? Anjing. Tapi pakai surat. Ayah bunda tuh. Gila kalau kecil udah ayah bunda Bunda lu. Terus enggak ayah bunda sih untungnya gue. Bunda tuh gue kasih tuh. Jadi dia tuh cuma duduknya. Nih misalnya meja satunya depan gua terus depannya lagi. Udah bedanya gitu doang. Cuma beda selang satu meja doang. Gua kasih ini nih surat buat lu. Teman gue yang ngasih. Ini ada surat nih buat lu. Itu pokoknya gue duduk waktu itu kondisinya sama temen gue Evan namanya. Evan. Anjing. Si Evan tuh emang si brengsek. Dia ngibulin gue mulu aja. Iya, tahu gua. Lu mau kelihatan keren enggak? Gokil. Gimana tuh cara keren? Lu kalau mau kelihatan keren lu duduk tapi sambil gini. Lu keren tuh, cewek suka sama lu pasti. Gue ikutin kan. Sehari itu gue kalau lagi duduk ngelamun, gue duduknya begini. Gak fungsi aja. Tapi dia dari gue kirim surat itu gue diterima tuh, gue pacaran. Gue ke rumahnya dia kan, main, bapak mamanya kerja, bapak ibunya kerja. Jadi rumahnya selalu kosong lah intinya. Lu sikat tuh. Apa? Masih SD goblok. Gak kenal kayak gitu-gitu. Gue pengen ke rumahnya ya kan. Gue dulu pakai bawa handphone bapak gue. Gue kan dulu nggak punya handphone. Mereka udah pada punya handphone tuh. Gue bawa handphone bapak gue Nokia 3315 dulu. Gue bawa. Gue main ke rumahnya cuma ngapain, duduk di depan rumahnya. Udah gue cuma kan dulu bisa bikin ringtone kan kalau pakai tombol itu ya. Iya, pakai tombol itu. Tombol ya benar. Gue bikin gitu udah cuma gitu sampai sore terus gue pulang. Nggak jelas emang sebenarnya. Udah itu terus pernah lagi gue di SD Supat kan ada tukang jajanan kan. Lu sikat di situ. Otak lu sikat terus. Gak ada selain itu. Lu kayak budak seks lu. Gue situ ada tukang jajanan biasa yang abang-abang jualan gambaran tuh yang agar-agar lu main benang nih, ayo mana yang nyangkut ntar dapat hadiah gitu. Itu cuma digoblokin ya gue nih. Padahal cuma 2 benang nih, 2 benang ya. Dibunder-bunderin gitu doang terus lu. Tapi gak dapet loh. Gak dapet. Emang gak bakalan ada yang nyangkut. Dapet iya, emang tai. Nah, itu gue main kayak gituan. Akhirnya gue beli itu. Terus gue ngeliat ada cincin. Anjir, mengikat. Udah tunangan. Gue DP dulu nih cewek pakai cincin. Udah gue beli tuh cincin. Gue beli. Akhirnya gue kasih ke dia kan. Nih cincin buat lu, asik gak tuh. Padahal mah cincinnya kalau kena keringat juga luntur. Iya benar. Udah tuh gue beliin itu. Wah, semesra itu anjing. SD gue udah kepikiran kayak gitu anjing, goblok banget. Nah, SD kan gue juga cerita-cerita gue nih. Jadi gue tuh ada satu kakak kelas gue di gereja dulu dia tuh SMP, gue masih SD gue. Beda setahun lah gue sama dia. Udah kelas 5 kelas 6 deh tuh. Dah kenapa hari itu gue merasa nggak oke nih. Nggak oke banget nih gue ngikutin dia mulu. Mainan tuh main terus ikutin. Gue ngerasa kayak anjing, gue jadi ngikutin dia mulu ya. Nih cewek jadi kepedean banget nih. Cabut lah gue, maksud gue biar kayak ini Markus kenapa gitu kan. Ala-ala. Gila SD udah sedrama itu. Sedrama itu loh, pemikiran gue udah jauh. Anjing, gue balik ke rumah dengan harapan gue bilang ntar gue main sore gue balik tapi dengan kegantengan gue. Anjing, udah ganteng banget dulu gue pakai kaos polo yang garis-garis warna-warni tapi bocah SD kan itu keren banget dulu. Pakai kaos polo warna-warni ngetat. Anjing. Udah gue pakai tuh. Celana ini nih, celana jogger Bali itu yang tipis-tipis. Itu zaman tuh dulu ya. Zaman. Udah gue main lah pakai minyak rambut dulu gue. Udah gue nyabang gue pakai tuh. Gue arah poni kayak gini, Bos.
Gua keren banget kan tuh. Jadi poninya tuh kayak diginiin gua tuh. Asik, Dia ada alurnya tuh. Hmm. Ada alurnya. Anjing. Keren banget. Gua merasa keren banget nih. Yoi. Udah, gua merasa kayak udah lu pasti bakal jatuh cinta sama gua. Enggak, gimana pun cara lu pasti bakal nembak gua saat itu. Kayak Markus, please tembak gue. Pasti gitu tuh. Gua ngira ada kayak gitu, Bos. Main gundu lah. Main gundu sore-sore dengan kegantengan gua itu kan. Set, jongkok gokin, Bos, begini angka kan. Set. Tak kenapa ini cewek gini nih. Tapi senyum-senyum. Ah, anjing malu-malu ngeliat gua nih. Suka ini pas ini. Jelas, Bos. Sampai rumah gue baru sadar anjing, begitu gue lagi pengen tidur-tiduran keringetan kan. Anak gue sobek, Bos, gue sampai kancut. Jadi si ini gue kemana-mana nih. Rambo lu kemana-mana. Iya anjing, nggak taunya dia udah ngeliat itu gue. Wah anjing, Pantesan dia. iya pantesan dia gini-gini kan. Ih boleh juga. Donald Bebek. Apaan tuh lintah apaan? Anjing, nggak tahu gara-gara itu nih. Anjing gagal lagi gue ganteng. Entah kenapa gue selalu gagal ganteng, Bre. Lu dari dulu sampai sekarang heran deh gua. Begitu mulu blunder lu tuh. Blunder gue begitu mulu. Jadi Ada aja. pelajaran gue nih, jadi begini. SMP gue juga pernah SMP. Kan udah dari TK, SD, SMP nih. SMP gue pernah tuh anak basket kan, Bos. Kelas 2, kelas 1 udah mulai terkenal, nama gue udah mulai ada lah gitu. Iya. Markus, gokil. Gue deketin cewek yang cantik nih. Cantik tapi ramah. Nah, itu kan jarang tuh. Bener. Itu jarang banget. Cantik ramah lagi. Bener. Itu udah idaman banget kan. Kecil-kecil imut gitu. Gue deketin nih, gue rangkul. Gue pengen nunjukin taring gue segimana sih. Gue rangkul, gue deketin dia gitu duduk, Bos. Di bawah pohon gitu, pohon rindang kan, berduaan doang. Anjing, gue rangkul. Siang ya kan. Anjing romantis banget kan. Dikala cinta menggoda, anjing, gue bilang ganteng banget gue. Gue rangkul kan, Fred, tiba-tiba dia teriak nih, Markus jangan duduk situ. Padahal tuh gue udah dudukin tuh tempat maku. Gue kaget kan, gue kayak maling nih gue bilang nih. Kenapa emangnya gue bilang gitu? Kenapa emangnya? Itu ada tai burung. Anjing, gue bilang, gue langsung ngedown banget gue. Ngedown banget, anjing, gue bilang langsung ada tai burung, cepakan tai burung. Lagi pakai celana pramuka, Bos. Celana pramuka. Wah, nyantar banget tuh. Nyantar banget nih, ada bekas-bekas hijau-hijau. Ayo gue bilang, nggak pernah keren gue, anjing, bala. Sama dulu tuh gue itu lu SMP berarti ya? Siapa gue? Udah mulai SMP tuh. Gue SD tuh ada aja deh, pokoknya zaman-zamannya main sepeda dulu. Main sepeda tuh gue dulu SD tuh gokil banget. Nah dulu sepeda gue BMX tuh ya kan. BMX tuh dulu tuh ngetren nih. Iya, ngetren. Terus gue kan karena si suka otomotif ya, nggak tahu dari dulu udah terbentuk di kepala gue nih, harus dioprek nih, nggak boleh standar ting-ting tuh nggak boleh, nggak kan? boleh. Harus dioprek apapun gitu. Udah, gue mainin lah tuh, ya entah si stangnya gue kedepanin gini biar jadi nunduk Oh iya, kayak sepeda balap. dulu ada tuh yang kayak gitu Iya, tuh. Iya ada. Kan ada yang sampai segini banget nih jadi kayak Iya benar, Superman iya benar. kan. Terus nah kalau gue puterin lagi ke bawah, jadi nunduk banget, nunduk joknya banget. gue tinggiin. Pakai lah tuh. Setang jepit. Jepit. Iya kan? Ibaratnya kan kalau Iya. motor setang jepit. Iya bener. Terus gue begini, gue berangkat sekolah. Aduh, gue capek banget. Sakit banget tuh. Udah tuh akhirnya sampai gue pasangin ini gelas aqua ya kan di sepeda. Iya brevet. Yoi. Terus udah gitu pakein insulok, terus diinin ke apa ke velgnya tuh jadi klining. Oh iya. Tuh. Terus pernah juga dulu adalah temen gue belum lancar naik sepeda kan, diajarin sama temen gue, dia naik terus joknya dipegangin gini kan, sadelnya tuh dipegangin kayak gini, terus ayo jalan dorong gini, tarik sama temen gue, dorong lagi Bangsat nih akhirnya biasanya. tarik dilepas akhirnya, wih bisa tapi ke kiri loh. Iya lama-lama kiri pasti nggak simbang. Parah banget, belum gue bego, kasian gue banget, baju udah kotor semua, setengah kan, baju seragam bos, air got semua, udah pulang udah semua, pokoknya tuh gue pulang sekolah selalu, main sepeda, ayo, terus akhirnya main sepeda terus tuh sampai ada temen gue yang bapaknya orang kaya,
Orkai. Oke, jarang-jarang tuh. Gue pepet tuh bertiga. Di zaman itu dia sendiri yang udah punya PS2. PS2. Yang lain masih pada main PS1 kan, dia udah punya PS2. Main lah akhirnya rumah dia kan. Emang dasar mental penjilat udah tercipta dari kecil ya. Iya. Udah terbentuk. Ngeliat Orkai pasti lu gimana caranya menguras sebagian sahamnya. Udah akhirnya gue sering main ke rumah dia. Dia doang yang kamarnya udah punya AC. Dia punya kamar sendiri terus ada AC-nya gitu. Udah main di rumah dia kan. Siang-siang panas udah AC-an gitu kan, main di kamar AC, main gitar hero lah, main bola apa segala macem ya kan. Terus dia tuh punya Hot Wheels. Nah, gue tuh si bagian yang mainan Hot Wheels, koleksi Hot Wheels. Jadi tuh kaca kan gede. Terus dibikinin rak-rak gitu di kaca jendelanya dia. Itu Orkai. Terus isinya tuh udah full Hot Wheels ini semua koleksinya. Wih, gokil nih gue pengen main. Udah gue sih main Hot Wheels aja, yang lain pada main PS gitu kan. Terus ada temen gue belajar gitar. Dia udah punya gitar kan gitu-gitu. Gue udah enak deh hidupnya. Iya. Main gitar dulu, temen gue belajar main gitar gini. Nggak mencet kunci, cuma genjreng doang. Terus mainin lagunya Peter Pan dulu yang jeng jet Iya. Itu awal mulai belajar main gitar tuh. Main di rumah dia. Jadi anak-anak sering dibeliin macem-macem tuh. Oke. Kayak contoh waktu pas zamannya senapan tembakan peluru plastik tuh Dibeliin. Gue dibeliin kan. Terus tapi dari kayak gitu itu jadi kunciannya dia, ngerti nggak lu? Jadi kunciannya dia. Jadi kalau misalnya anak-anak diajak main sama dia terus anak-anak nggak mau, dia langsung bilang balikin duit gua. Tuh gue paling sering digituin tuh. Gue lagi bete, aduh gue males nih main sama dia gitu. Terus giliran dia ngajak main terus gue nggak mau, balikin duit gue gitu. Gue bilang anjing, gue balikin duitnya gimana? Si miskin nih kan. Terus begitu udah akhirnya jadi main sama dia, pokoknya andalannya dia gitu. Sampai dulu dia beli buku Digimon, lu tau kan? Tau gua. Digimon, terus ngoleksi stiker-stikernya tuh beli di abang-abang. Dia tuh sampai beli udah lengkap. Dia tuh sampai punya 3 buku, tapi kan ada tuh satu stiker yang susah banget dicari. Benar-benar pasti. Satu stiker ada yang susah banget dicari. Nah itu dia tuh sampai beli 3 buku karena males dia ngumpulin lagi. Akhirnya gue dibeliin 1 Nino. Dia tiap beli stiker yang 1 itu nggak dapat, sisanya dikasih gue. Oke. Dikasih gue. Akhirnya gue lengkap juga kan. Gue bilang, wih lengkap nih, lumayan ngikutin zaman tapi nggak keluar duit. Nggak keluar duit. Udah kayak gitu kan. Terus udahlah akhirnya sering banget tuh gue dulu main di rumah dia. Nggak tahu kenapa abis itu setelah lulus SD gue nggak tahu dia kemana. Kayak gue tetap ikut ngumpul sama teman-teman gue tapi dia nggak pernah ada. Gue nggak tahu dia kemana tuh. Ke Rusia kali. Cuma lu. Cuma gacoan lu. Aduh. Terus gitu. Pernah lagi masuk, udah mulai belajar naik motor tuh. Habis itu belajar naik motor. Dulu abang gue dulu motornya tuh dimacem-macemin kan dulu. Astrea Prima dulu dari bokap gue tuh. Abang gue SMP apa kalau nggak salah udah dikasih motor sama bokap gue. Sekali waktu itu gue pinjem motornya kan udah pakai batok buta, pakai knalpot racing, kan Astrea Prima dulu. Gue pakai tuh udah kopling juga. Gue dulu satu-satunya anak SD di angkatan gue yang udah bisa naik motor kopling lah. Anjir cepet gitu. Main, gue pinjem tuh motor. Mau caper-caper depan anak cewek ya kan, biasa. Ala. Karena muka kita seperti ini, yang kita harus banyak kegiatan, harus banyak gerak. Harus ada skill yang keren gitu iya, kan. Harus ada skill yang menonjol dari diri kita. Akhirnya gue bikin lah, gue standing tuh. Standing. Depan rumahnya, wah standing. Balik lagi, wah standing kan naik motor. Karena knalpot racing siang-siang bos, jam-jamnya orang tidur siang ya kan. Bapaknya temen gue keluar, berisik pergi. Anjing, metal drop langsung drop depan cewek. Langsung mampus lu jelek, lu emang jelek gitu kan. Udah akhirnya gue pergi nih, tensin banget anjir nih. Gue bilang akhirnya udah abis itu gue langsung main motor sama temen-temen gue aja yang cowok-cowok gitu kan. Sampai sekali waktu itu gue diomelin sama abang gue. Gara-gara gue pakai motor. Abang gue sekolah kan, gue pakai motor. Nggak gue isi bensinnya, gue diomel-omelin sama abang. Iya nggak ada duit. Jadi abang gue udah ngisi banyak gitu buat dia main. Taunya gue pakai buat main, tapi bensinnya nggak gue isi. Gue cuma ngeliat, oh masih ada, padahal tinggal dikit. Abang gue ngomel-ngomel aja pernah waktu itu.
sampai akhirnya gue masuk SMP deh tuh. Gue masuk SMP udah jarang jadinya main sama temen-temen gue waktu itu. Gue SMP Beda lagi circle-nya. Circle-nya beda lagi. Iya, pasti. Sama di SMP tuh hal-hal dongonya beda lagi kan. Kayak Lu SMP mana sih? ya ada deh. Oh, udah digusur. Udah digusur ya? Nggak tahu udah digusur apa belum. Ya sih udah gak ada di map itu. Terus udah gitu udah gue SMP tuh masih main motor kan, tapi gue sering jalan kaki kun. Gue SMP sering cabut dari sekolah gitu kalau menurut nggak ada pelajaran pulang cabut SMP tuh sampai gue akhirnya gue SMP kelas 1 tuh gue baru awal gue sunat. Anjing sunat nih gue nih anjing. Ya, Terus sunat dulu. Jadi tuh satu malam ada gue bilang sama bapak gue, mau sunat dong. mau sunat dong ya. Iya, biar nggak ada kupluknya. Iya mau sunat dong. Gue bilang gitu kan. Malu ada kulitnya nih. Kalau dilihat. Ya udah besok. Iya. Itu ben nih gue bilang langsung dibesokin iya. Terus itu kondisinya kalau nggak salah lagi libur sekolah deh. Oke. Besokannya gue langsung berangkat ke dokter. Nah itu dokternya kenal sama bapak gue ternyata. Coba udah kenal, gue datang ke dokter itu, terus gue kondisi udah SMP kan, bilang sama dokternya, wah ini mah udah nggak bisa pakai gunting, mesti pakai golok. Itu pasti lucuan-lucuannya dokter iya, tuh. lucu-lucuannya dokter kan. Itu buset gue bilang, bodo amat deh gue bilang gitu kan. Toh juga gue di situ mau sunatnya laser, gue dulu laser. Oh laser ya kan. Gue sunat, udah dibius apa segala macem, mulai dah tuh kan. Tuh gue lagi hening gini, ada bunyi sak. Ih anjing, apaan tuh? Sak gitu-gitu lagi kan. Tiba-tiba ada asap, ih kulit ayam goreng. Gue bilang, ih kulit ayam goreng nih, gue bilang, udah tuh akhirnya kelar sunat. Udah dijahit atau segala macam, pulang gue. Biasa itu bekas-bekasnya lu di amplopin dah. Enggak, kalau gue itu enggak. Jijik juga gue mah. Kalau gue dikasih hadiah dia tuh, lu enggak ya? Oh, gue enggak. Ada satu yang ngasih gue amplop isi 20.000. Itu ibu-ibu warung belakang tuh ada. Itu emang karena akrab banget sama bapak gue. Udah itu dong. Lumayan nih 20.000. Tapi gue jajannya di warungnya dia lagi sama aja bohong. Iya, terus udah kayak gitu. Udah lah kan gue habis sunat. Tidur gue malam itu. Malam itu gue tidur. Besokannya pagi bos, biasa kan pagi dingin, nunjuk 1 bintang lah kan. Nunjuk 1 bintang ya kan. Sakit gue bilang, terus kebelet kencing kan. Oke, akhirnya untuk pertama kalinya setelah sunat gue kencing. Udah tuh cus, wih si Mizu, kenceng tuh. Setelah udah nggak ada halangan rintangan kan, akhirnya dia keluarnya langsung tuh. Oh gini rasanya. Langsung main sabun kan lu? Enggak. Itu jahitannya belum kering goblok. Udah lah tuh, terus udah selang berapa minggu, akhirnya ada tuh turnamen futsal antar RT yang adain si RW. Turnamen futsal antar RT itu mau 17-an tuh. Jadi turnamen futsal dulu. Gue waktu itu ditunjuk sama RT gue jadi kiper. Ada tuh tim-tim gue, pokoknya penyerang gue ada tuh yang keren-keren. Ada senior-senior. Nah gue jadi si kiper. Aslinya ada kipernya satu lagi, gue tuh kiper cadangan. Emang gue kan selalu di permukaan dong kan dalam jadi kiper cadangan. Nah kondisinya waktu itu si kiper utamanya lagi nggak bisa, jadi gue lah dijadiin kiper. Dulu wah aman nih, udah mau kelar pertandingannya, udah babak kedua udah mau habis waktunya. Intinya RT gue udah menang lah itu, beda 1 skor. Kalau gue kalah, kalau gue kejebolan nih 1, gue penalti lah intinya waktu itu adu penalti. Udah kan shot, diserang nih tim gue diserang, dia ngesut, tim lawan tuh ngesut. Gue entah kenapa gue mau nangkep bola, cuma bolanya nyeplos aja gitu dari tangan gue, kena lah, puk. Bener. Gak gol sih, gak gol emang, gak kejebolan gawangnya, cuma pasti agak merunduk sedikit. Iya, deh. Gue kegebukan akhirnya. Gue pulang, gue cek tuh. Mau main sabun. Ini baru main sabun. Enggak juga. Ya lu mau gimana ceknya? Gue cek, cuma gue lihat doang udah di rumah. Lihat,
Aduh, gue ngerinya jahitannya copot terus nutup lagi tuh gobloknya. Kan? Iya, Gobloknya iya. nutup lagi, gue ngerinya. Hayal-hayal goblok, iya kan? Terus udah kayak gitu. Akhirnya gue cek, ternyata aman tuh, cuma ada luka-luka dikit. Aduh, gue bilang ngilu banget. Udah tuh akhirnya gue bersihin, gue cuci pakai air kan. Udah tuh, nggak gue mainin tapi cuma dicuci. Bukan luka VPN di situ. Udah gue bersihin tuh, gue bersihin. Akhirnya udah aman deh pokoknya. Parah deh tuh kalau pas zaman awal-awal baru sunat. Nah, ini ngomongin sunat sama kegebok, gue juga ada cerita nih. Oh, sunat dulu gue nikmat lah gue dulu sunat di rumah sakit, bos, suster, perawat. Saat itu gue SMP pas selesai semester 1 gue sunat, tapi nggak ada rencana nih, nggak ada preparing gitu. Dadakan. Iya kan bisa harus istirahat dulu nih kita nih. Ini enggak, jadi sore itu gua habis lari lah lapangan bola ibaratnya gitu, habis lari lapangan bola. Besokannya jadi nyokap gua entah ada angin apa ngomong lah. Ada yang mau ikut mama nggak sunat? Katanya gitu. Anjing apaan nih? Mau dong mah, aku bilang. Ya kan biar nggak ada kupuk lagi, bos, malu ya kan. Yoi. Apalagi SMP udah mulai nggak jelas sama temen gua. Gua sih enggak, gua aman ya. Ya terus ya udah, habis itu gua sunat nih. Suster perawat di situ cantik banget nih. Awal-awal kan anjing. Sakit marinir ya. Iya, rumah gua datang sono datang sendirian, nyokap gua lagi kerja dulu. Dibilangin suster, kamu sendirian? Iya, saya sendirian. Tapi dari setelan-setelannya udah nggak bukan anak SD lagi nih. Yoi. Udah beda nih. Kamu berani emang ya? Berani. Ya udah ikut saya. Kita ke kamar operasi itu, kamar bedah lah gitu. Buka tangannya. Jangan nah. Ya malu ya. Jangan nah, padahal mau gitu ya. Jangan nah. Bukain. Udah buka karena gue kata mau ke training basket tuh, anak basket kan. Gue seret. Wah, tiduran nih. Wah, ini mah kurang nih, apa yang mau disunat nih, katanya gitu kan. So, gue nggak tahu deh dia ngapain deh intinya deh. Apa emang prosedurnya emang harus tegang, gue nggak ngerti deh. Dimain-mainin lah segala macem gitu. Ya, gue udah lagi deh. Aduh, untungnya jangan sampai semenit kayak begini lagi pasti udah beda nih. Udah beda, jangan sampai nih. Nah ini baru bisa nih. Suntik lah, cas di batang atau di mana, gue nggak tahu deh. Suntik 4 kali gue, kalau 4 atau 6 kali. Baru gue gunting tuh. Sakit nggak? Udah nggak sakit nih. Terusin sama dia. Terus gue sama dokter ya, pindah ke dokter ya. Digunting segala macam, udah selesai nih. Karena gue sebelumnya nggak istirahat nih, mungkin tegang atau gimana ya, gue nggak ngerti. Selesai itu perih banget, bos. Udah pakai sarung, perih banget lagi. Perih banget. Gue bilang nyokap, mah perih banget bang, nggak kuat ini mah. Ya mungkin bisa hilang, tahan. Dibeliin pokari, gue diri ngambil pokarinya. Pas gue diri itu sarung gue udah basah, darah semua. Teras. Aduh, patahnya jahitan gue lepas nih. Anjir. Lepas. Wah, masuk lagi lah gue ke ruang bedah, dijahit ulang lagi tuh. Untung hasilnya bagus ya, kalau enggak malu juga. Udah kelar, ngomongin masalah digebok nih. Dulu gue pernah juga nih. Dulu SMP tuh sering-sering awal-awal kali lapangan futsal ada tuh gue. Iya. Main futsal mulu lah, ala-ala keren, apalagi naik angkot. Main futsal, gue lagi abis ngehalau bola, gue bukan jadi kiper, jadi back tuh. Abis ngalau bola gue jatuh nih, posisinya ngangkang kan. Ngangkang gue. Tiba-tiba bola lagi setengah begini nih, tapi langsung di volleyin sama dia. Itu kencang banget kan, bola futsal kan. Iya. Sakit banget tuh. Gue bilang ngilu banget nih, sampai kelar main gue sih ngilu banget tuh. Wah, anjing ngilu banget. Gue ngeri kan si Doski kagak bangun-bangun. Iya, Rambo. Kagak bisa bangun-bangun kan, si Brembo. Wah anjing. Bocah-bocah gue diangkut nih. Gue gelisah ya. Kok enggak nih. Enggak tegang ya. Wah, ngeri nih gue. Dari dulu kan HP juga kagak ada apa-apaan, gue masih poliponik, gak bisa internet. Wah, gue inget nih acara malam nih ada nih. TV tuh biasa lah, TV kan komedi tengah malam tuh, isinya tuh udah rada. Es lah gue nih. Nonton ada kali 15 menit 10 menit agak diri bos. Anjing, panik gue. Gue selalu tenang. Gak usah mikirin apa-apa. Nonton aja mikirin.
baru naik bos. Hmm. Wah, di situ senang banget gua. Anjing, sehat juga Aman, Doski. berarti. Aman. Berarti kan. Wah, aman di situ gua bilang anjing. Sama gue kalau pas SMP tuh ada lagi Kun. Gue dulu SMP tuh bandel-bandelnya naik motor deh pokoknya. Bandel-bandelnya naik motor. Hitungannya baru-baru lancar-lancarnya banget deh naik motor ya kan. Ngapain sih Jai? Anjing lu ngorek-ngorek apa nih keramik gue. Terus udah gitu baru-baru bisa naik motor. Nah gue tuh dulu SMP udah mulai belajar ngerokok. Anjing, itu ngerokok. Jadi baru-baru belajar ngerokok. Terus gue ngerokok ke BCI. Itu area komplek tapi ada kolam renangnya, Ya, bisa buat berenang lah di situ. berenang. Kalau orang-orang suka tani, mainnya ke situ, terus ngerokok lah di situ. Berapa malam ke situ. Filter biasa tuh, filter. Dulu super gua anjing, keras banget, bau banget kan ya. Udah gitu, sering ngerokok di situ. Akhirnya satu malam tuh ada, gua mau keluar disamper temen gue, terus inilah apa namanya, gua mau keluar ditahan sama bokap gue, mau kemana? Udah gitu kan, ini mau main sebentar, enggak usah, gue bilang gitu kan. Lu gue tetap keluar tuh, Tetap tuh. pakai karisma kan. Dulu karisma gue 2, yang satu dipakai bapak gue kerja, yang satu buat gue, Oke, ya. buat di rumah lah intinya. main, bawa motor. Akhirnya ini apa namanya, pulang dari abis ngerokok jalan-jalan tuh kan, di Depen lah, lewat Depen. Ngebut tuh di situ Kun, yang ke arah karet. Iya. Ngebut sama temen gue pakai Matic kan, gue pakai karisma. Udah ngebut, temen gue ketinggalan lo, bilang gitu kan, tenge kan, ketinggalan. Temen gue yang di belakang yang diboncengin udah begini. Oh, pegang belakang ya? Iya, pegang begini, kayak GTA gitu kan. Terus begitu, entah gimana ada tukang sate di sebelah kiri mau nyebrang, si pekerjanya tukang sate. Pokoknya tukang sate nyebrang lagi di tengah jalan, wah ada orang lagi nih, gue bilang nyebrang. Gue ke kiri, ke kiri gini, gue rada minggir ke kiri, dia mundur jalannya. Mundur kayak takut gitu kan. Lah, gue bilang dia mundur, gue ke kiri gini dia mundur, terus gue ke kananin dia maju. Iya. Gue di tengah gini dia berhenti. Gue bilang gimana, dia bawa piring kan, akhirnya kehantem lah tuh, ketabrak. Dah, gue mental. Itu dia piring pecah apa segala macem. Gak sadar tuh langsung itunya. Nggak, siapanya? Guanya yang nggak sadar. Itu yang itunya yang lu tabrak. Yang gue tabrak dia masih sadar, cuma udah geletak juga. Nah, baru lu sikat tuh. Gue udah nggak sadar. Anjir. Gila. Asli. Maafin ya. Lucu-lucuan dong kok. Selatnya udah gila. Terus udah gitu. Udah gak ada otaknya. Terus akhirnya temen gue di situ. Cacat bego lu. Anjir. Terus udah gitu temen gue yang gue boncengin ngecek gue ngeliat gue, katanya gue diceritain temen gue itu yang udah, setelah itu gue diceritain Nino mati. Coba gue kondisi udah gak sadar, gue cuma tiduran gini doang, gue gak sadar, cuma gitu doang. Nino mati. Terus teman gue yang satu motornya pulang ngabarin bapak gue, guenya dibawa ke rumah sakit sama orang-orang situ. Dibawa ke rumah sakit, teman gue yang satu ini pulang ngabarin bapak gue. Nah itu temen gue cerita ke gue kan, Om, Nino kecelakaan. Apa saya bilang? Dia bilang gitu. Kata bapak gue, apa saya bilang? Lawan aja sih. Udah akhirnya bapak gue ke rumah sakit. Silap bapak lu. Temen gue luka sininya, robek yang gue boncengin. Nah guanya robek sininya, terus sini luka juga, hidung gue patah apa segala macem. Pokoknya yang paling parah gue muka pada bonyok segala macem. Bapak gue nyampe rumah sakit, lagi ngeliat gue bertiga tuh ditutupin kain hijau. Bapak gue udah mikir aneh-aneh kan, takutnya gue kenapa-napa. Lagi dijahit. Udah tuh bapak gue di situ kondisinya lagi baru buat gajian Kun. Masih di amplop gajinya, ditaruh di rumah sakit. Nih, dah. Nggak tahu tuh habis itu sebulan kami makan di rumah pakai. Iya. Iya benar. Gara-gara gue. Terus udah gitu. Udah. Akhirnya gue dirawat tuh 10 hari. Itu kejadiannya SMP kelas 1, gue bulan Januari. Udah akhirnya sembuh kan. Udah, tadinya tuh udah dilarang main motor lagi, nggak usah pakai motor, belum waktunya. Iya benar. Tadinya gue udah hampir di penjara anak gara-gara gue nabrak orang kan.
Udah gitu sama karena bokap gue polisi, ya udahlah dikelarin baik-baik, musyawarah apa segala macem kan. Nah itu yang pekerja tukang sate itu baru kerja 1 bulan Kun. Gue tabrak sininya patah, tulang sininya patah. Habis dari kecelakaan itu terus gue Lu cek nggak tuh? jawab gitu. Pasang muka gitu. Anjing gua kenapa sih astaga tuh. Terus lagi gitu dia baru kerja sebulan langsung pulang kampung Kun. Gue bilang anjir gara-gara gua anjir, orang baru kerja sebulan nggak tahu udah gajian apa belum, udah pulang kampung. Anjing kasihan Terus banget. kayak gitu. Udahlah akhirnya setelah kayak gitu itu kejadian Januari. Terus setelah itu gue nggak boleh main motor lagi tuh sama bapak gue, nggak boleh naik motor lagi sampai akhirnya bulan Mei sama teman-teman gue pergi lagi bulan Mei gue pergi lagi ke Kelapa Dua, ke daerah Kelapa Dua. Mau temen gue ada yang mau beli knalpot di daerah sana. Tapi gue nih kondisinya gue sekarang diboncengin sama temen gue. Gue nggak bawa motor kan, tapi kondisi gitu lagi. Mau kemana? Gue disamper pakai motor. Mau kemana? Udah mau pergi sebentar ini. Nggak usah, dibilang gitu sama bokap gue. Udah teriak-teriak dari dalam rumah tuh. Nggak usah ini. Selalu gue kan. Gue bilang gitu. Udah. Akhirnya gue tetap pergi. Pulangnya Kun dari Mekarsari masuk ke daerah Auri kan. Iya. Ngebut tuh di situ pada ngebut. Wah, gue posisinya motor teman gue sama yang ada guanya di situ paling belakang. Jalan, wah, ngebut. Laguna kan turun gini tuh depannya, turunan terus nanjak lagi kan. Nah, pas di turunan gini temen gue teriak, wah, gitu kan. Gue itu kondisinya gue masih trauma, gue pegangan di belakang gini, gue merem gini diboncengin ngebut. Terus, wah, gitu. Terus gue lihat depan, wah, anjir. Ada mobil lagi muter balik gini. Kehantem gue. Motor gue guling-gulingan. Pas itu gue bangun, berdiri tuh, kaki gue udah gemeteran kan. Sendal gue udah di mana, topi gue udah di mana, gue nggak tahu. Terus pas gue bangun ada abang-abang, bang, sendal saya bang. Sendal gue sebelah ada di pinggir jalan, gue udah mental ke pinggir kan. Tolong sendal saya. Oh iya, mau aja tuh gitu. Kasih sendal gue, terus gue bopong temen gue tulangnya geser, tulang kakinya. Gue bopong temen gue. Ada warga situ bilang, kamu inget gak nomor orang rumah kamu? Ada, saya inget nomor bapak saya. Gue bilang gitu. Gue selalu inget nomor bapak gue. Gue telepon, halo ya, di mana? Kenapa kamu? Dia bilang, nomor siapa ini? Dia bilang gitu kan. Ini kecelakaan ini di Laguna gini. Syukurin. Yang tadi syukurin karena udah 2 kali lu. Udah 2 kali kan. Terus akhirnya, ya udah tolong. Kali ini mohon, sekali ini aja. Tolong, gue bilang gitu kan. Udahlah, akhirnya gue dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit tuh langsung dijahit lah sama dokternya, dijahit. Dokternya bilang sama bapak gue datang marah-marah kan tuh, ngomel. Buset, gue udah kondisinya gue lagi dijahit kaki gue, tapi kagak di alem-alem ya kan. Udahlah, akhirnya diomel-omelin sama bapak gue. Terus dokternya ngomong, Pak, ini kayak kenal nih yang waktu itu ya Pak. Dokter yang waktu itu ngerawat gue pas kecelakaan bulan Januari. Itu juga dokter yang ngerawat gue pas gue kecelakaan lagi. Iya, ini emang anak brengsek ini. Bandel banget. Setahun kecelakaan 2 kali. Ini selang beda 4 bulan doang. Kecelakaan udah, akhirnya gue dijahit nih, luka gue masih ada nih. Nah itu bapak gue karena udah kesel sama gue kali ya. Jadi gue kan kaki gue lurus, nggak bisa bengkok kan karena dijahitnya di sini. Gue masuk sekolah, lu bayangin gue pakai sepatu harus sendiri. Lurus ya, tapi kaki lurus. Gue bisa, aduh. Iya. Cuma gue tahan, kalau gue ngeluh gue diomelin bapak gue nih. Udah tuh akhirnya gue jalan kayak robot. Iya benar. Pokoknya imbasnya dari situ gue jadi kayak trauma gitu kan. Kalau misalnya diboncengin, iya. Diboncengin. Feel-nya beda soalnya. Gue diboncengin tuh gue jadi trauma gitu deh pokoknya. Parah dah dari situ. Gue bener-bener jadi kayak gue lebih hati-hati. Feeling gue, nggak dapet nih, nggak mau maksain gitu. Bener. Motor apa nyetir mobil, nggak mau maksain gimana. Takutnya kayak gitu lagi kan. Zong dulu masih ada bapak gue, kalau sekarang bingung gue. Dari gitu, dari situ tuh pokoknya bener-bener kayak wah udah naik motor harus hati-hati benar. Kalau SMP gue juga pernah nih, tapi gue nggak naik motor. Kalau lu nggak pernah gue naik motor. Gue dulu naik kuda templok.
Kuda templok tuh, kalau tahu kuda templok ya kayak gitulah mainannya, ya kan? Anjing. Biasa tuh buatan-buatan yang gede gendut tuh bakal jadi inceran tuh. Ini tim gua. diajak pokoknya. Posisi kalau itu gue iminin apa? Di paling belakang. Iya. Kan ganti-gantian tuh. Gantian dong, lu di depan mulu anjing, katanya temen gua gitu. Kan gua kecil ya temen gue. Gue di depan paling depan, kalau paling depan kalau nggak diri. Gantian dong, gue sakit di belakang mulu, enak banget lu. Gantian waktu itu gendut banget nih, 90 kilo ada kali SMP, anjing. Yang belakang gua, yakin lu gua belakang ada namanya dulu siapa sih tuh, Bagus atau siapa gue lupa. Gede banget badannya. Gua paling belakang, anjing kecil sendiri kan masuk ke silit orang tuh. Iya. Gini kan, set. Anjing. Kan bisa ngeliat ke belakang tuh kan. Ya orang-orang belakang udah gini-gini. Anjing. Udah niat buruk nih. Markus belakang. Anjing. Orang gede banget. Bokin gue nahan gini kan. Wah anjing. Tiba-tiba belakang nih. Enggak lari nih, cuma tak tok. Tuh gue diri gini. Langsung tiban. Itu udah goyang gini nih. Ombak. Udah gini-gini nih gue anjing. Kan dengkul bos. Tahanan dengkul kan. Anjing dengkul situ ya langsung kayak mau retak di situ, sakit banget. Cedera langsung gue. Bayangin 90 kilo udah gini-gini. Lama-lama yang depan kan gak nahan. Depan dia harus nahan si pondasi kan biar gak belakang goyang. Tus, lama depannya gini nih, lehernya gini. Anjing langsung jatuh, terus. Anjing goblok. Bertahan Roboh. Pernah juga gue lagi pengen caper cewek kan. Anjing saatnya gue lompat nih. Ada cewek tuh yang cantik tuh yang gue dudukin tai burung. Lagi ngeliatin nih di dekat jendela. Waktu gue tatang-tatang kan Asik. Bah. Duluan bos, gue duluan nih. Oke. Kan dulu SMP tuh zaman-zamannya ketat nih. Ketat banget tuh celana SMP gue dulu. Tapi ketat tapi sininya agak gombrong. Iya. Jadi kan kalau nggak bisa ngangkang dikit Iya. tuh pasti robek. Lari. Gue lompat. Brebet. Wah, ini gokin. Shot. Wah, anjing. Gue malu banget. Wet. Tuk. Malu bos. Waktu gue langsung jatuhin diri langsung kayak gini. Diketawain. Lagi-lagi gue nggak bisa keren anjing. Kenapa ya? Ada aja. Tapi Kalau soal cerita kuda tomplok tuh kalau gue SMA tapi SMA main kuda tomplok juga kan di kelas gue. Dulu kelas 2 tuh masih enak banget kelas gue enak banget, nyatu banget deh pokoknya. Kelas gue SMA kelas 2 tuh pokoknya meja tengah digeser ke kanan kiri benar buat main kuda templok. Benar. Tengahnya buat kuda tomplok kan. Yang cowok-cowoknya main semua tuh. Cowok-cowoknya main semua. Ada sekali main tuh temen gue lu kan robek tengah. Kalau temen gue sih jadi rok celananya sisa di ujungnya doang kayak celana buat terjun tau gak lu. Iya masa SMA celana panjang lebih susah sampai ujung set gitu. Ih tension tikas gue bilang gue di situ kondisinya celana gue udah robek juga dikit, terus gue udah iya gue udah benar nggak mau jangan bener temen gue kejadian robek gitu kan. Nah pas banget anjir nih gimana nih kata temen gue gitu kan. Temen gue ngakalin akhirnya gimana lu, si adik kelas baru banget pembagian seragam. Ayo gue kelas 1 temen gue udah ditutupin pakai jaket tuh, jalan jalan dari gitu kan. Gue minjem celana lu dong, lu baru bagi seragam kan. Iya, yaudah bang, nih bang, boleh bang. Ukurannya sama nggak mau gue nih? Sama. Pakai, udah sama, nggak dipulangin. Sial banget. Iya. Masa-masa kita dulu ya. Parah banget. Gokil anjing. Ada aja. Akalnya tuh ada aja deh pokoknya. Kita kan ngobrolin. Nih ada ini nih, kenapa kita ngomong masa kecil? Kan kemarin kita ngomongin masa kecil Enjoyable. Nah, sekarang nih masa kecil kita nih gimana nih? Kan beda generasi juga gitu kan. Makanya karena zamannya kita kecil dulu tuh beda sama zaman kecilnya anak sekarang ya kan. Yang main handphone, YouTube, apa segala macem. Ya kayak dikit-dikit sekarang udah gadget game. Game. Ada. Kalau kita dulu nggak ada. Explore aja di luar rumah gitu kan. Sama ya begitu dah, apa namanya. Gue dulu tuh kecil pun bayangin main BT7. BT7. Main BT7 malam-malam. Gue selalu kalau main BT7 tuh malam-malam. BT7 malam-malam. Pokoknya gue di situ. Enggak ada alasannya kenapa nih? Gue di situ kondisinya gue bangga sama kulit gue yang hitam.
Oke. Karena gue tiap malam itu mau main BD7, gue selalu Pakai baju hitam. pakai baju hitam, celana hitam. Oke. Kulit gue udah hitam kan. Hitam. Pede gue nih main BD7. Perang, gue selalu ngumpet. Gue ngumpet, nih pokoknya lapangan dekat rumah gue nih. Di belakangnya sini kebun. Oke, benar. Gue ke kebun situ, udah lah gue ngumpet situ. Gue pernah, karena gue si hitam kan, udah kebunnya nggak ada lampu, padahal banyak nyamuk. Banyak nyamuk, gue cuma ini pohon pisang. Nah ini gue begini doang, pegangan di pohon pisang, terus gue jongkok begini, terus gue tutup mata. Nyaru langsung tuh. Anjing nyaru di kegelapan malam anjing. Udah nggak kelihatan Anjing. di situ, udah gue gitu aja nyaru. Terus orangnya pergi, udah ada yang ketebak kan, biasanya kalau udah ada yang ketebak terus boleh dihancurin. Oh, hancurin. Dari situ gue dia lagi nyari kemana, gue keluar, perang, gue hancurin, woi sini, udah gue baru lari lagi, ngumpetnya di kebun lagi. Jadi batu, Bener. merem gini doang udah. Nah, ngomong si kulit hitam nih. Ntar gue dulu. Kan gue juga dulu kan kulit hitam. Sama nih kita dulu nih. Kan gue dulu main komen, ya orang yang sekarang main layangan mah jam 3 kali bos. Bener. Jam 3, jam 4 ya kan. Gue dulu mah jam 11, jam 12 malam mah terik matahari. Di mana ada matahari di situ. 12 siang, 12 siang, malam. 12 siang. Di mana matahari di situ muka gue langsung mengarah. Wah, ini tempat nih. Bawa bambu kan, anjing bambu runcing dulu. Gue bawa buat ngejar layangan. Oke. Jadi pas sorenya gue ngejar layangan nih, habis main layangan siang-siang. Gue ngejar layangan, terus tiba-tiba sore hari gue ngejar layangan, lewat ini nih, gerombolan ibu-ibu cibir. Anjing, ada aja tuh pasti di selalu komplek ada ibu-ibu tuh cibir sore hari ngumpul depan rumah, gue nggak tahu ngapain iya, tuh. pasti ada aja, gue bingung. Padahal gue tahu itu dia anaknya juga jili. Gue tahu banget kulitnya juga gerseng. Lu tuh gak ada yang ngomong apa pas gue lewat. Anjing gue lagi semangat-semangatnya nih hanya habis tahu layangan gue anjing. Si riang. Saat bambu. Tiba-tiba dia ngomong, "Ih, hitam banget ya kayak anak dajal." Anjing situ bambu gue langsung lewat sama gue juga. Anjing gue langsung nunduk gue. Anjing. Udah kayak ibu cibir, gue sakit hati nih. Anjing gue bilang sehina itu gue kecil. Padahal anaknya dia juga nggak. Anaknya dia lu mau lebih keling daripada gue. Cewek lagi, anjing emang. Gak usah sebut namanya dah. Lu harus sadar diri, anjing. Kesel banget gue. Sampai sekarang keling. Oh gila. Udah main fisik aja. Isi pensil. Ya, Aduh, parah banget deh. Pokoknya ya gitu lah, pokoknya masa-masa indah banget deh dulu. Indah dah kita. Pokoknya ada aja yang dilakuin sama anak-anak kayak seumuran kita jam dulu ya. Pokoknya kita tumbuhnya di tahun-tahun 2000-an awal lah ya. Ya, kita mainnya itu mainnya di 2000-an awal Bener. lah, pokoknya masa-masa kecilnya kayak gitu deh. Sampai gue pernah main di samping rumah gue tuh dulu masih belum dibangun, rumahnya pun masih kosong. Tapi ada tumpukan pasir tinggi banget. Gue pernah main situ. Serosot. Oh iya benar ya. Serosot. Ininya perosotannya di pasir kan kasar ya. Lama-lama celana tipis kan ya. Serosot. Kok lama-lama panas. Kasih panas. Udah langsung ke loop. Itu asli tuh tension banget. Tangga gue kan kebanyakan cewek kan. Kebanyakan cewek. Jadi yuk. Ya anjing. Emang sih sebelah rumah. Anjing belakang. Tiba-tiba kok panas. Kayak ya lu bayangin pasir kan pantat lu kayak keamplas. Bener. Langsung disikat tuh. Tensin. Gila tensin banget sumpah kun. Anjing udah gue pulang, anjing gue malu banget. Lucu-lucuan aja. Kita lucu-lucuan aja. Asli malu banget, itu malu banget. Parah, ini mana siang-siang bos. Gila, orang mah harusnya tidur siang, gue mah tetep main, makanya gue kelang. Kayak isi pensil. Iya benar. Itu parah banget ini emang kecil. Nah, gara-gara kayak gitu kayak lu tuh punya cerita gitu. Di zaman kayak gini nanti di zaman yang anak-anak kecil zaman sekarang tuh nggak mainin kayak gituan gitu ya kan. Anak-anak kecil zaman sekarang kadang-kadang ada yang udah ngerti VPN anjing. Iya, dulu ngapain lu zaman sekarang ngerti VPN? Udah apaan lu? Gua aja baru ngerti-ngerti Gua pernah lihat tuh anak-anak SD pakai VPN. Anjing mau ngapain lu, Cil? Iya. Gila. Bukan ranah lu di sini. Bukan ranah lu. Bukan apaan lu? Bukan teritori lo nih. Iya, anjing gua bilang gokil juga.
Ya mungkin gitu aja lah ya Iya. video kita hari ini kan. Ujung-ujung lah ya. Jangan lupa sampai ketemu di Marbangot berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share video ini ke manapun. Bye.